Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian kelas 10 murid baru ya Bu ya. Iya, Di Mansatu Banyumas kita ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan kami di Mansatu Banyumas. Oke, sebelum kita mengawali pelajaran, perkenalkan dulu ya Bu ya. Iya. Nama saya Sujarwo Eko Wibowo dan rekan saya guru bahasa Indonesia yang cantik jelita, guru bahasa Indonesia di Mansatu Banyumas. Siapa Bu namanya Bu? Ibu Fatiro yang nantinya akan mengampu pelajaran bahasa Indonesia kelas 10 IPA 1 sampai 6 dan 10 IPS 1 sampai 5. Lah agamanya Bu? Oh, kebetulan sama ibu senior kita yaitu Ibu Sunarti. Oh, jadi IPS dan IPA diampu semuanya oleh Bu Fatiro. Berapa kelas Bu? Total 11 kelas, Pak. Luar biasa, 11 kelas kali 4 kali pertemuan ya Bu ya. Iya, Waduh, 44 jam ya. pertemuan. Wanita hebat ya di Mansatu Banyumas. Baik, saya rasa perkenalan sudah ya Bu ya. Ya, Kita menuju ke materi. Materi pertama, materi perdana untuk kelas 10 itu apa Bu? ya, materi yang perdana sesuai KIKD yaitu materi teks LHO. Nah, Teks LHO atau teks laporan hasil observasi. Waduh, di telinga itu seperti ini pelajaran sulit ini pelajaran sulit enggak Bu sebenarnya Bu? Iya, sebenarnya ini mudah karena terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berarti tanpa disadari sebenarnya anak-anak sudah melaksanakan atau melakukan materi teks LHO atau laporan hasil observasi. Mengapa demikian Bu? Iya, karena setiap hari kalian itu mengamati benda-benda yang ada di sekitar kalian. Nah, tetapi kalian tidak sadar ketika mengamati ternyata itu termasuk observasi. Jadi tanpa disadari sebenarnya anak-anak sudah melakukan observasi ya Bu ya. Cuma tidak dituliskan menjadi teks ya. Iya. Padahal materi kita hari ini ya seperti itu. Bahasanya teks laporan. Jadi tidak usah bingung-bingung. Contoh lain apa Bu yang sering dijumpai observasi teman ya Bu ya? Teman, ya itu setiap saat jika kalian bersama dengan teman bisa jadi kalian mengobservasi teman baik dari sikap ya Pak, sifat, ciri-ciri, bentuk tubuhnya dan fisiknya lain ya. Fisik, iya. Ya oke. Berarti sudah ada gambaran kan ya Mbak, Mas Mbak ya, untuk materi observasi tidak ada kesulitan lah untuk materi LTEX LHO kali ini. Kenapa? Karena sebenarnya kalian juga sudah biasa melakukan observasi. Ya Bu, langsung saja Bu. Langsung saja kita menuju ke materi, yaitu teks laporan hasil observasi atau teks LHO. Pengertiannya Bu? Nah ini teks laporan hasil observasi adalah suatu teks yang berfungsi untuk menjelaskan informasi tentang suatu objek yang telah diamati. Nah, teks laporan hasil observasi juga disebut dengan teks klasifikasi karena berisi dengan klasifikasi mengenai jenis-jenis objek berdasarkan kriteria tertentu. Maksudnya ini objek yang telah diamati. Kalian mengamati suatu objek, terus ada apa saja yang diamati di sana, misalnya ada ciri-ciri, ada bentuknya dan lain sebagainya. Nah, teks laporan itu diklasifikasikan, jadi dirinci-rinci satu-satu. Misalnya tadi yang dijelaskan ciri-cirinya, kemudian bentuknya, kemudian lagi klasifikasi yang lainnya dan lain sebagainya. Itu jadi lebih terperinci. Lah itu pengertian dari teks observasi, bisa dipahami kan ya anak-anak ya? Oke, agar observasi kamu itu bagus, maka kamu harus memperhatikan aspek-aspek pada saat melakukan observasi. Apa saja aspek-aspeknya? Yang pertama adalah menguasai topik permasalahan. Yang kedua, itu memahami secara jelas tujuan observasi. Yang ketiga adalah membatasi permasalahan. Yang keempat, mencatat permasalahan secara runtut, terperinci, dan terarah. Aspek yang pertama itu menguasai topik permasalahan, Bu. Maksudnya? Topik itu identik dengan masalah. Jadi atau ide pokok. Masalah apa yang akan dibahas itu harus kita spesifik. kuasai. Harus kita kuasai dulu. Kalian. Misalnya kita akan mengobservasi
teman kita harus kuasai dulu. Oh, yang akan kita observasi itu apa? Begitu kan ya Bu ya? Berarti Iya. teman, benda yang berupa orang. Nah, Iya, orang itu betul. teman kalian. Oke, kemudian yang kedua memahami secara jelas tujuan observasi. Lah kamu mengamati teman itu tujuannya apa? Begitu ya, Bu? Iya, harus memiliki tujuan. Iya. Betul. Tidak asal mengobservasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah membatasi permasalahan. Mengapa harus demikian? Karena agar hasil observasimu itu bagus, tidak berlarut-larut atau tidak bertele-tele ya, tidak panjang ya, Bu. Maka sesuatu itu harus dibatasi. Ya. Yang keempat adalah mencatat permasalahan secara runtut, terperinci dan terarah. Bagaimana, Bu? Nah, runtut ini runtut jelas urut Urut. dari spesifikasi mudah sampai ke sulit. Jadi mudah dipahami. Terperinci, semuanya harus rinci dan terarah, harus mengarah satu topik pembahasan. Ya, itu aspek-aspek dari sebelum kita melaksanakan observasi ya Bu ya. Kemudian ada apa lagi Bu? Iya, selanjutnya ada langkah-langkah. Ketika kita akan mengadakan atau melakukan kegiatan observasi itu terdapat langkah-langkah. Di antaranya satu menentukan letak atau tempat observasi, dan yang kedua menentukan objek atau sesuatu yang akan diobservasi. Tiga, mengetahui dengan jelas dan pasti data yang diperlukan saat observasi, dan yang keempat menentukan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data agar observasi berjalan dengan tertib dan lancar, dan yang kelima adalah menentukan cara mencatat hasil observasi. Kuasai dulu langkah-langkahnya sebelum kalian melaksanakan kegiatan observasi. Di antara langkah-langkahnya yang pertama yaitu menentukan letak atau tempat. Sebelum kita observasi dari rumah kita sudah tahu dulu ya Bu ya, mau kemana ya, mau kemana, di mana tujuannya itu begitu. Yang kedua apa Bu? Menentukan objek. Nah, setelah tempat, di tempat ini misalnya objeknya apa? Iya. Kemudian mengetahui dengan jelas dan pasti data yang diperlukan. Iya. Setidaknya kita sudah membuat daftar pertanyaan ya Bu ya dari rumah ya, agar observasi kita atau pengamatan kita berjalan lancar dan baik. Kemudian yang keempat menentukan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data agar observasi berjalan tertib dan lancar. Nah, teknik-tekniknya ya Bu ya harus dikuasai. Kemudian menentukan cara mencatat hasil observasi. Ya bagaimana cara mencatatnya nanti juga akan kita terangkan ya Bu ya. Oke. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Oke, ciri yang pertama di sini adalah bersifat objektif, global dan universal. Yang kedua, objek yang dibicarakan itu tunggal. Dan yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta, berdasarkan pengamatan. Dan yang kelima, informasi teks berupa hasil penelitian. Sedangkan yang keenam itu tidak mengandung prasangka, dugaan atau pemihakan yang menyimpang. Yang ketujuh, yang terakhir adalah saling berkaitan antara kelas dan subkelas. Itu tadi ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Di antaranya yang pertama yaitu bersifat objektif. Objektif itu apa Bu? Penilaian apa adanya. Ya. Berarti penilaian saya dengan penilaian Bu Guru mengenai objek tertentu itu sama. Kalau baik ya dibilang baik, kalau tidak baik ya bilangnya tidak baik. Intinya penilaian satu orang itu sama dengan sekelompok orang. Itu penilaian objektif ya. Kemudian global dan universal. Itu secara menyeluruh. Iya, jangan ada yang ditinggalkan. Iya. Jadi intinya umum lah ya Bu ya. Nah, yang diobservasi itu umum itu, jangan hanya 1-2 tok itu. Yang kedua, objek yang dibicarakan tunggal. Iya, ini mengacu satu objek saja, jangan lebih dari itu. Misalnya mengobservasi tanaman. Nah, tanaman itu juga harus ditunggalkan ya Bu ya. Satu tanaman saja. Satu tanaman saja. Misalnya tanaman apa Bu? Misalnya tanaman jahe yang nanti akan
jelaskan di sini jahe, ya jahe semuanya Iya. merinci-rinci tentang jahe. Jadi tunggal. Iya, jadi kita apa namanya objeknya itu tunggal, misalnya jahe ya jahe saja yang diobservasi. Jangan kamu observasi jahe, terus jengkol, pete, wah malah ya udah karu-karuan itu ya tidak terfokus itu. Kemudian yang ketiga adalah ditulis secara lengkap dan sempurna. Lengkap dan sempurna ini hasilnya ditulis secara lengkap tanpa ada yang dikurangi. Misalnya menemukan mengobservasi tanaman jahe, tiba-tiba tentang daunnya ditinggalkan atau rimpangnya ditinggalkan. Itu nanti Akarnya, ya akarnya kelihatan inilah. Oh karena ya. nggak kelihatan jadi nggak Iya, ditulis. nggak ditulis. Oh itu tidak ya Bu ya. Iya, Iya. makanya harus, Itu harus lengkap lengkap. dan sempurna. Ya, kemudian ditulis berdasarkan fakta. Berdasarkan fakta, yaitu berdasarkan kenyataannya, jangan dibuat Mengada-ada. mengada-ada ya. Apa yang ada di situ ditulis, itu namanya fakta. Nah, kemudian yang kelima adalah informatif berupa hasil penelitian. Iya, hasil penelitian yang Penelitian langsung ya Bu ya. penelitian langsung, pengamatan Bukan langsung. ya bukan dari kita ambil dari ya, angan-angan Iya. atau imajinasi. Ya begitu ya Bu ya. Iya, inilah Iya. ciri yang kelima. Kemudian yang keenam itu tidak mengandung prasangka, dugaan. Dugaan atau pemigahan yang menyimpang. Jadi Iya. tidak boleh prasangka yang negatif terhadap sesuatu yang Objek sedang tersebut, ya. diobservasi itu. Oke, kemudian saling berkaitan antar kelas dan Iya, sekelas. pembahasannya iya. Misalnya jahe, rimpangnya, akarnya itu saling berkaitan. Betul. Paham ya, Mas Mbak ya? Dari sini sudah kita pelajari mengenai pengertian ya Bu ya, Iya. pengertian dari LHO, kemudian aspek-aspek dari LHO, kemudian yang ketiga adalah langkah-langkah dalam kegiatan observasi, kemudian yang baru kita pelajari ini adalah ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Selanjutnya ada sifat-sifat Bu. Iya. Sifat-sifat teks laporan hasil observasi. Nah. Yang pertama, Informatif. yang kedua komunikatif, yang ketiga Objektif. objektif. Lagi-lagi objektif. Iya. Jadi sifat-sifatnya itu yang pertama informatif, Itu kan karena memberikan informasi ya. kepada semua orang. Setelah kita amati, kita berikan informasi. Informasi Nah, ada apa saja yang iya, telah kita amati. begitu. Komunikatif, Komunikatif itu bahasa yang digunakan itu agar mudah dipahami oleh mudah orang dipahami. lain. Nah, Iya, begitu ya. Objektif, Objektif itu apa apa adanya. Ya, atau sesuai dengan fakta Sesuai lah ya dengan Bu ya. fakta, Iya. Kemudian ada tujuan. Ya, tujuan dari teks laporan hasil observasi ada 5. Yang pertama yaitu mengatasi suatu permasalahan, dan yang kedua menemukan metode atau teknik yang terbaru, dan yang ketiga mengambil keputusan yang efektif, dan yang keempat melakukan pengawasan atau bahkan perbaikan, dan yang kelima mengetahui perkembangan suatu masalah. Iya, oke. Tujuan dari teks LHO itu yang pertama adalah mengatasi suatu permasalahan. Bagaimana Bu? Karena sesuatu yang diamati itu biasanya ada seorang yang ingin tahu. Karena ingin tahu itu mengamati, dengan mengamati jadi bisa memecahkan suatu masalah. Yang kedua yaitu menemukan metode atau teknik terbaru. Iya, biasanya tekniknya yang digunakan adalah analitik, menganalisa. Analisis ya Bu ya. menganalisis. Iya. Kemudian mengambil keputusan yang efektif. Iya, Itu dari bagaimana Bu? analisis itu jadilah suatu keputusan berdasarkan fakta, objektivitasnya. Jadi, oh ini seperti ini, jadilah itu suatu keputusan. Oke. Selanjutnya yaitu mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Ternyata di sekitar kita itu tidak hanya monoton, yang diamati tidak hanya itu saja, maka kita harus lebih dikembangkan lagi. Misalnya di dalam dunia pendidikan itu memang harus ada observasi agar kita lebih banyak lagi pengetahuannya. Dan juga untuk mencari kemajuan lah ya Bu ya, intinya ya. depan, Iya. Kemudian ada fungsi dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu fungsinya satu, melaporkan hasil dari sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Yang kedua, menjelaskan dasar dari penyusunan sarana untuk dokumentasi. Yang ketiga,
sebagai sumber informasi yang faktual. Lah ini fungsi yang pertama yaitu melaporkan hasil dari sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Nah itu kan Iya, keseharian ya Bu ya. keseharian. Cuma tidak dilaporkan dan tidak ditulis. Nah, kan itu pelajaran yang sering atau hampir tiap hari Iya, setiap kalian hari. lakukan ya dalam kehidupan bahkan tidak hanya sehari-hari. di bahasa Indonesia saja ya Pak, Betul, mungkin di betul. pelajaran IPA Betul. dan lain-lainnya Iya juga betul. Nah kan nggak usah khawatir kan untuk materi LHO. Kenapa? Karena sebenarnya ya kalian sudah sering melakukan. Hanya sekarang nanti diarahkan ya Bu ya. Iya. Nah, diarahkan menjadi bentuk tulisan atau dilaporkan lah ya Bu ya. Dilaporkan, iya. Dilaporkan observasi kalian itu. Yang kedua apa Bu fungsinya Bu? menjelaskan dasar dari penyusunan. Nah, dasarnya penyusunan apa? Misalnya karena untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atau memang karena tugas materi pelajaran yang ada di bab 1 dan lain sebagainya, itu macam-macam kalau dasar penyusunannya. Oke. Kemudian yang ketiga Sarana untuk dokumentasi. dokumentasi sebenarnya Iya. arsip lah ya Bu Arsip, ya. nah ini yang penting Arsip. bagi kalian. Ya mungkin saja yang diobservasi mengenai objek ini untuk tahun ini seperti ini. Iya. Mungkin terus nanti di tahun mendatang diobservasi lain Sudah lagi. berbeda, Nah, iya. sudah berbeda. Nah, itu maka dari itu fungsi dari teks LHO itu sumber informasi yang faktual. Itulah Iya. nyata. Ya. Nyata ya, dapat untuk acuan lah ya Bu ya Bu Acuan, nantinya ya di tahun-tahun mendatang ya. Iya. Oke, itulah anak-anak untuk materi LHO. Apa saja Bu tadi? Yang pertama yaitu pengertian, aspek, langkah-langkah, ciri, ya, kemudian sifat-sifat, Ya, terus tujuannya tujuan, serta fungsi. fungsi dari teks LHO itu. Oke. Sekarang contohnya Ibu. Contoh. Ya observasi saya sering Bu, saya sering observasi Bu. Tapi kalau disuruh membuat kalimat kok sulit lah kan Nah, gitu. gitu. Kebanyakan dari siswa kita mengalami kendala ketika disuruh untuk mengembangkan kalimat dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan. Iya, kalau observasinya sih gampang lah ya Bu hanya ya. sekedar Iya, melihat, iya. mengamati, tetapi ketika menuangkan dalam ide katanya Iya. ada beberapa yang tidak Mengalami bisa. kesulitan lah ya Bu Iya, ya. gitu. Iya, oke. Nah, kali ini untuk memudahkan kalian dalam menyusun ya hasil observasi kalian ke dalam bentuk tulisan, kita akan jelaskan bagaimana caranya. Kita berikan contoh ya Bu ya. Iya. Oke, saya akan memberikan contoh teks laporan hasil observasi sederhana tentang tanaman jahe. Nah, tanaman jahe ini adalah topiknya. Nah, sekarang lanjut. Jahe adalah tanaman rimpang yang sangat populer sebagai rempah-rempah, bahan obat dan bahan obat. Jahe sudah tidak asing lagi karena jahe dapat mudah kita temukan di sekitar lingkungan rumah kita. Jahe memiliki nama lain yaitu Zygiber officinale. Jahe berasal dari Asia Pasifik yang mula-mulanya penyebaran dari Cina ke India. Jahe ini terkenal dengan aroma dan rasanya yang begitu khas sehingga masyarakat menjadikannya sebagai rempah-rempah dan bumbu masakan. Berdasarkan penelitian para ahli, jahe memiliki 3 jenis, yaitu jahe putih atau jahe besar, kemudian yang kedua jahe kecil, dan yang ketiga jahe merah. Jahe putih atau jahe besar juga bisa kita sebut dengan jahe gajah atau jahe badak. Jahe ini setelah penyebaran ditemukan di Jawa Barat. Ciri-ciri jahe ini yaitu ruasnya menggelembung, besar, gemuk. Rasanya tidak terlalu pedas dan warnanya kuning atau putih. Jahe merah merupakan jahe yang sangat jarang ditemukan di lingkungan sekitar kita karena jahe ini jarang digunakan oleh ibu-ibu untuk memasak. Jahe ini memiliki kandungan ginerol, zat anti radang. Jahe ini memiliki ciri-ciri yaitu rasa paling pedas, rimpangnya paling kecil, warna kulitnya merah, dan seratnya lebih besar. Pemasaran jahe ini sudah meluas seperti ke negeri Jepang, Asia Tenggara, Tiongkok Timur, dan lain-lainnya.
Jahe ini sudah terkenal dengan rasa yang pedas dan hangat. Masyarakat juga sangat sering menggunakannya sebagai rempah-rempah dan obat. Manfaat jahe antara lain dapat menurunkan tekanan darah, membantu pencernaan, melancarkan tekanan darah, obat mual-mual, masuk angin, menangkal radikal bebas, meredakan rasa sakit, menyembuhkan migrain, obat kompres, mengobati rematik, obat luka, obat sakit perut, dan mencegah kanker. Itulah sekilas dari observasi dari tanaman jahe. Oke. Ya, baik, itu salah satu contoh dari teks laporan hasil observasi ya anak-anak ya. Nah, Bu, yang menjadi pertanyaan begini, Bu. Kira-kira itu apa saja yang perlu dilakukan kalau saya mengamati ya sesuai dengan hasil tersebut? Iya, otomatis hal yang diamati itu secara umum, topiknya permasalahannya jahe. Berarti yang diamati jahe. Kemudian kita tuliskan kata kunci jahe. Jahe. Terus kita kembangkan menjadi pernyataan umum. Ya. Nama jahe tersebut Nama apa jahe ya, Bu ya? siapa? Jahe, Iya. ya, Oh, jahe jahe. adalah tanaman rimpang Iya. dan lain sebagainya gitu. Iya. Tinggal dikembangkan. Ya dari mana asal usul jahe itu ya, Bu ya? Iya, kemudian ada apa, Bu? Klasifikasi jahe ya. Ciri-cirinya. Ciri-cirinya ya, ya. Kemudian Ada manfaatnya, manfaat jahe itu untuk apa saja. kita teliti. Iya, Ya. kita teliti. Kemudian pemasarannya ya, Bu ya. Pemasarannya. Nah, pemasarannya, Iya, rasanya. rasanya. Kemudian Iya. asal usul jahe semula itu dari mana? Iya. Itu. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu, Mas Mbak, ya, untuk membuat teks laporan hasil observasi. Untuk kali ini kayaknya waktunya sudah Iya. sudah pas ini, Bu. Jadi kita akhiri dulu begitu, Bu. Iya. Kita lanjutkan untuk contoh lebih mendetail pada pertemuan kedua ya, Bu ya. Datang Iya. dengan mempelajari kaidah kebahasaan dan Iya. struktur teksnya. Oke. Baik, dapat kita simpulkan untuk materi hari ini mengenai teks LHO. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua aspeknya, yang ketiga langkah-langkahnya, yang keempat adalah ciri-cirinya, yang kelima adalah fungsinya, Ya. dan yang keenam tujuan tujuannya. dari teks Dari teks LHO atau laporan hasil observasi. Ini di awal pembelajaran kalian baru memahami teorinya dulu. Iya betul, Oke. prakteknya pertemuan kedua. yang kedua. Lebih jelas lagi supaya di pertemuan kedua itu anak-anak sudah bisa ya, Bu ya, diharapkan sudah Ada bisa gambaran membuat teksnya. laporan. Iya, tidak hanya sekedar mengamati tetapi sampai kepada membuat teksnya. Iya, saya rasa cukup ya, Bu ya, Iya, terima untuk kasih. pertemuan kali ini ya, Bu ya. Iya. Kita akhiri, semoga kalian paham ya, Bu ya. Dan tetap semangat belajar Tetap walaupun semangat. dalam kondisi apapun. Iya, ini Bu Guru, Pak Guru juga semangat. Nah, ya, habis ini ngedit. Ya, jadi harus ditonton Mas Mbak ya, jangan lupa ya. Iya, oke. Sampai selesai. Sampai selesai, ya. Sekian, mohon maaf apabila kesalahan kata. Ya, Kami dari akhiri. kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.